Halo, sesuai yang udah dijanjiin dari lama banget, aku mau ajak kalian jalan-jalan. Aku mau tunjukin gimana aku setting houseplant-ku di rumah gitu. Anjing ini, sini. Oh, lihat tuh kamera tuh. Udah ya, jangan gangguin. Hai Siem. Jadi hari ini aku akan tunjukin ke kalian aku taruh houseplant-ku di rumah kayak gimana, settingnya gimana, tapi karena lumayan banyak, jadi videonya akan aku bagi di beberapa video. Hari ini aku akan tunjukin yang aku taruh di dalam kamar aja gitu. Nah, untuk notes, jadi dalam kamarku ini aku taruhnya tempatnya ber-AC hampir setiap hari, setiap malam pasti. Terus kalau siang kadang-kadang aku matiin AC-nya. Tapi aku setiap nyalain AC aku pakai humidifier gitu. Jadi kalian bisa lihat juga gimana aku taruhnya, tempat pencahayaannya gimana, ya gitulah. Jadi ini ya, semoga ini bisa membantu buat kalian yang mungkin biasanya kalau tinggal di apartemen yang misalnya nggak ada balkonnya gitu, tapi kalian pengen punya houseplant. Jadi semoga ini bisa berguna buat kalian ya. Oke Jen? Iya Jen. Oke, ya. Ya udah kita mulai aja ya. Oke, jadi kalau kalian lihat yang terakhir aku bikin video, itu kayak hampir semua houseplant-ku di dalam kamar. Sekarang udah tinggal segini doang, karena sebagian besar udah aku pindah ke depan. By the way, ini sekarang tuh kondisinya jendelanya selalu kebuka, karena untuk matahari masuk kan, tuh kalian lihat mataharinya ke sono. Jadi emang dapet kadang-kadang dapet cahaya yang lumayan terang, apalagi di daerah situ gitu. Cuman supaya nggak backlight, kita tutup dulu jendelanya. Wait. Sebelumnya kalau agak berantakan dan ada debu-debu gitu, ya tadinya aku pikir aku beresin dulu sih, tapi kayak ya udahlah, toh biar kalian lihat juga nggak semua yang ada di online tuh benar-benar yang kayak wow, kebun yang sempurna, bersih, rapi, lala. Ya, oke lah. Anyway, di sini aku taruh ada humidifierku. Biasanya dia selalu nyala, cuman ini baru aja habis, terus aku belum sempet isi. Jadi buat sementara nggak apa-apa, karena tadi aku biasanya kayak setiap siang atau sore atau pagi gitu, aku selalu buka jendela ini full kayak tadi. Terus si jendelanya literal aku buka gitu. Jadi aku nggak nyalain AC supaya tetap si tanaman dapat udara dari luar, terus kayak sirkulasi udara juga tetap bagus, karena biar gimana pun tetap meskipun mereka di indoor, mereka butuh sirkulasi udara yang bagus gitu. Terus juga supaya kelembapan dari luar bisa masuk sih, jadi aku nggak perlu terus-terusan nyalain humidifier gitu. Kita mulai dari sini. Ini adalah Calathea favoritku at the moment. Ini udah agak sore, makanya dia udah agak nutup. Biasanya kalau siang cantik banget. Lihat. Ini belum sempurna sih, karena belum nyampe di aku, jadi belum banyak daun-daun baru yang tumbuh di aku, baru ini doang. Terus ada 3 tunas lagi gitu. Aku nyari kemana-mana. Ini Calathea Medallion version 2 by the way. Jadi ini warnanya lebih apa ya, putih-putihnya kayak lebih banyak itu daripada yang version 1. That's why aku benar-benar nyari-nyari yang version 2 ini, dan akhirnya dapet rimbun dan gede banget. I'm so lucky. Terus di sini ini ada Zebrina yang agak sedih. Jadi ceritanya gini, waktu itu aku dapet di kondisi yang sangat perfect, sempurna banget, warnanya bagus banget semua. Tapi waktu di tokonya tuh dia taruhnya di outdoor, jadi udaranya juga lebih bagus segala macam. Dan begitu di aku kan, aku taruhnya indoor, dan waktu itu nggak pas di depan jendela kayak gini, jadi waktu itu masih ditaruhnya agak jauh gitu. Terus media tanamnya juga waktu itu aku ganti, dan ternyata dengan perubahan banyak kayak gitu, waktu itu dia dia cukup struggling gitulah. Media tanamnya lebih nggak airy daripada yang sebelumnya, dan kondisinya juga dari outdoor ke indoor kan. Jadi ya udah, semua faktor itu bergabung menjadi satu, dan jadilah dia kuning-kuning gini. Tadinya tuh bagus banget, gede banget, banyak banget. Cuman thankfully setelah aku ganti ini, sekarang aku pakai Meton Mantui Fufu-nya Asoka. Terus aku tambahin ini selalu Coco Chips yang banyak. Terus aku tambahin Furadan.
Terus sekarang dia udah perfect lagi. Cuman memang daunnya jauh lebih kecil daripada yang sebelumnya ya. Semoga abis ini ntar dia bisa sempurna lagi kayak waktu aku dapetin. Dan waktu itu ini aku dapet lagi sale gitu, jadi sangat murah. Di sana Hoya Collectionku, tapi nanti kita ke sini dulu. Di paling atas ini ada, susah ya liatnya. Ini ada prayer plant yang red stripes ya, kalau nggak salah. Ntar aku tulis juga deh di layar. Ini lumayan susah aku nyarinya, sampai akhirnya aku ketemu di Jogja. Jadi ini aku tuh dikirim dari Jogja, karena banyak sebenarnya yang jual, tapi kayak cuman kecil-kecil gitu loh, paling kayak 5 daun gitu-gitu, dan harganya juga tinggi banget. Dan yang rimbun tuh jarang banget gitu, jadi pas banget waktu itu akhirnya aku dapat juga yang rimbun. Jadi ya udah, tuh dia udah ini bakal gede nih daunnya. Terus hampir semua tanamanku yang di indoor itu aku nggak cuma di indoor sih, di outdoor juga. Aku tuh taruh di tempat plastik gini doang gitu. Terus aku kasih outer pots yang cantikan dikit gitu, dan metannya juga metan mantu ibu campur coco chips sama kayak ini. Nextnya ini ada airplane-ku. Ini yang airplane Iomanta ya kalau nggak salah, waktu itu aku beli deh. Sama ini juga aku hasil berburu di live sale, aku dapat waktu itu murah banget. Dan waktu itu isinya ada 4, dan sekarang di aku udah 5. Terus udah nambah lagi nih baby-babynya, kecil-kecil tapi belum full itu. Ini aku rawatnya cuman aku celupin ke air 2 kali seminggu, jadi kayak setiap hari Rabu sama hari Minggu biasanya aku. Terus aku balikin gitu, aku taruhnya terbalik, tapi aku taruhnya di kayak gelas dulu gitu sih. Terus aku biarin kayak seharian dulu, terus besoknya baru aku taruh lagi kayak gini gitu. Jadi pastiin nggak ada air yang terjebak di sela-selanya terlalu lama gitu, karena apalagi aku taruhnya di indoor kan. Terus di belakangnya yang lebih dekat sama jendela, aku lupa namanya apa. Kok aku lupa, aku tulis ya di layar ya. Ini sebenarnya hasil rescue. Kalau kalian ingat, aku juga pernah share ini. Jadi waktu itu pas aku beli, dia emang udah punya banyak anaknya. Nah ini adalah 2 anaknya yang aku potong dan aku propagasi. Jadi aku selalu punya cadangan gitu loh, kalau misalnya mother plant-nya mati, masih ada anaknya. Dan beneran kejadian mother plant-nya mati, dan untung aku masih punya ini. Jadi aku berhasil menyelamatkan dia. Terus ini juga sama, aku taruhnya di sebentar. Gelas aku yang aku gunting, terus baunya aku bolongin dong gitu. Terus ini adalah, kalau belum lama deh aku upload, beberapa minggu lalu palingan. Ini adalah spider plant-ku. Kalau kalian lihat, dia warnanya lebih pucat daripada kemarin, karena jadi aku tuh lagi bereksperimen sama grow light. Dia adalah salah satu eksperimenku yang sayangnya gagal. Sedih banget. Jadi pas aku eksperimen itu, dari yang dia bagus banget kan, tuh kalian lihat warnanya gelapnya kelihatan banget, beda banget sama yang sekarang tuh pucat banget kan gitu. Jadi by the way, spider plant pucat itu salah satu tanda kalau dia haus juga gitu. Nah waktu itu tiba-tiba dia pucat banget. Terus waktu itu aku pikir dia kurang air kan, atau media tanamnya udah kelamaan gitu. Atau waktu itu aku kelamaan nggak siram, terus tiba-tiba aku siram, jadi dia udah kering sampai akhirnya akarnya busuk gitu. Akhirnya waktu itu aku baru kemarin lusa, akhirnya aku bongkar potnya, dan ternyata bener akarnya tuh pada busuk, udah sisa dikit banget gitu. Dari yang tadinya full tuh, satu pot gede penuh gitu, sekarang udah tinggal segini, dan ini juga isinya nggak full akar gitu. Sedih deh, tuh nggak kelihatan kan akarnya. Gitu. Jadi untungnya aku sih yakin dia pasti akan survive. Cuman positifnya adalah karena akarnya udah mengecil, aku jadi bisa taruh di sini dan lihat, kelihatan lebih cocok daripada yang kemarin gitu. Bagus banget kan. Ini aku siramnya seminggu sekali.
Ya, care tipsnya kalian bisa nonton sendiri sih videonya kemarin aku upload gitu. Ini aku taruh di paling atas karena meskipun dia sebenarnya butuh, emang biasanya aku taruh sini sampai akhirnya waktu itu aku jadiin dia kelinci percobaan dan ternyata gagal. Terus aku balikin lagi ke tempatnya ke sini gitu karena di sini itu dapat matahari yang paling banyak dan meskipun dia low light plants jadi dia bisa tolerate low light, bisa ditaruh di tempat yang agak minim mataharinya, tapi tetap dia akan lebih thriving di tempat yang mataharinya lebih banyak gitu. Dan aku pengen dia thriving karena aku suka banget karena dia bener-bener houseplant yang apa ya, murah banget, terjangkau banget, gampang banget propagasinya, cantik banget, dan ya pokoknya kalian harus banget punya deh. Next ke bawahnya kita mulai dari sini. Ini adalah Calathea makoyana yang import. Ini baru belum sebulan di aku, jadi masih struggling. Ini masih dari sananya semua daunnya. Cuman kalau kalian lihat tuh udah ada 3 tunas baru, ada 3 daun baru yang akan unfurling. Jadi aku juga pede dia akan survive gitu. Di depannya, di sebelahnya dikit, agak gelap ya, sebentar. Ini adalah, aku lupa namanya apa, Kyopertia leuconiura yang variegata. Ini aku punya udah lama, udah lumayan lama, dan waktu itu nemu ini di Geraha Raya. Nyempil di antara tanaman-tanaman lain di tanah gitu. Jadi waktu itu aku dapet ini best deal banget juga. Basically aku selalu cari tanaman yang best deal sih. Jadi karena aku tuh orangnya agak pelit ya. Aku pengen punya banyak tanaman, tapi aku pengen dapet yang murah tapi bagus, dan yang aku pengen tapi yang murah gitu. Dan waktu itu aku emang lagi nyari gitu yang variegata. Sebenarnya aku suka yang nggak variegata, tapi yang aku suka yang variegata juga. Jadi daripada aku punya 2, yang satu variegata yang satu enggak, jadi mendingan aku cari yang variegata sekalian gitu. Dan ini udah serimbun ini, akarnya juga kalian lihat gak? Ini salah satu alasan kenapa aku suka banget pakai yang plastik kayak gini. Jadi aku bisa lihat pertumbuhan akarnya dia. Jadi kalau misalnya pun akarnya ada masalah, misalnya ada hama atau akarnya busuk, itu aku bisa langsung lihat tanpa harus aku korek-korek terus, ganggu-ganggu akarnya gitu. Karena kan kalau kita sering-sering ganggu juga nggak bagus buat tanaman ya. Dan aku juga bisa lihat media tanamnya udah kering atau belum, udah butuh air lagi atau belum gitu. Terus di atasnya aku kasih ini lumut gitu. Di belakangnya nyempil yang lebih kena matahari juga. Ini adalah hasil, bentar sini deh lebih terang. Ini juga hasil rescue aku. Jadi waktu itu aku beli string of heart yang variegata. Sundanya keluar. String of heart yang variegata. Terus waktu itu udah diambang kematian gitu, jadi waktu itu aku beli tuh lumayan, sebenarnya lumayan ya nggak panjang banget sih, paling kayak 15 sentian gitu lah. Terus akarnya busuk, padahal dia kan ada bulbsnya gitu kan harusnya. Jadi waktu itu cara nyelamatinnya adalah aku potong satu-satu pakai butterfly methods. Jadi cuman kayak gini nih, bisa ini aku potong atasnya sama potong bawahnya sini gitu, jadi tinggal sisa 2 daun ini. Terus aku taruh ini sphagnum moss, terus aku taruh aja semua di situ 1, 2, 3, banyak banget lah pokoknya waktu itu. Dan lihat sekarang udah banyak banget jadinya individu tanaman baru, dan ini thriving banget loh tuh. Dan ini nggak ada lubangnya gitu, jadi aku cuma lihat kalau misalnya dia udah agak kering baru aku kasih air lagi. Tapi kasih airnya juga yang penting dia lembab aja semuanya gitu. Kadang-kadang ada air menggenang dikit banget nggak apa-apa tuh. Next, di sebelahnya ini adalah Calathea orbifolia. Kalian lihat, aduh susah ya, sini deh. Ini adalah Calathea orbifolia. Jadi waktu itu aku belinya yang size baby banget. Waktu itu tuh cuman ada daun ini doang nih. 1, 2, 3. Ini waktu itu lagi unfurling.
4, 5, ada satu lagi yang udah mati. Waktu itu cuma segini-segini doang daunnya. Terus pas di aku lihat, ini daun pertama, bukan. Ini nih. Ini daun pertama yang muncul. Daun kedua. Daun ketiga. Tuh. Terus yang tadinya dia tumbuhnya cepet banget, jadi kayak setiap satu selesai unfurling dia udah nongol lagi seterusnya. Terus sempet dia kosong lama banget. Terus aku khawatir, aku takutnya busuk atau gimana kan. Terus akhirnya aku cek, ternyata dia itu udah lagi nungguin tunas baru. Waktu itu di sini satu nih, terus ada lagi di sebelahnya, di sana tuh ada satu keluar baru juga. Terus ini segede gini, aku skip. Jadi 1, 2, ini lagi ada tunas baru gitu kecil, waktu itu di bawahnya masih nggak kelihatan karena ketutupan media tanam lumutnya. Terus di tengahnya itu kemarin tuh tiba-tiba dia barengan ada 4 atau 5 bunga plus 1 daun. Jadi emang waktu itu ternyata emang dia lagi nyiapin untuk growth yang luar biasa. Nanti aku akan sharing kenapa tiba-tiba dia growthnya sampai kayak gitu ya. Ntar panjang sih, jadi aku perlu video sendiri. Ini juga sama aku taruhnya tuh. Akarnya. Oh ya, by the way, ini media tanamnya mostly masih dari yang aku beli, tempat aku beli. Terus tapi di bawahnya aku kasih media tanam metal mantoy sih. Terus di atasnya ada topping lumut gitu. Oke, next ada Calathea mosaica network. Ini juga sama seperti semuanya aku taruh di. Tapi lihat dong, ini aku sangat aku mau pamer deh. Lihatlah hei kawan. Coba dilihat akarnya, bikin happy banget gak sih? Dan lihat tunasnya sebanyak apa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tunas yang lagi unfurling mau keluar daun baru. Dan dari aku terima, ini daunnya belum ada yang gugur sama sekali. Di aku tuh udah sebulanan lebih, belum ada yang gugur sama sekali dan semuanya perfect. Seneng banget. Tuh, lihat. Nextnya di bawahnya ini lebih lama juga sih. Ini salah satu tanaman-tanaman pertamaku, jadi agak sedih masih. Kenapa nih dia begini tiba-tiba? Gue lihat berdebu banget, aku harus bersih-bersih. Ini kan daun baru. Bukan daun baru. Ini adalah Calathea triostar. Tadinya sedih banget lah. Cuman ada berapa daun gitu. Terus sekarang udah lebih. Ini udah jauh lebih rimbun sih. Kalian lihat warnanya juga ya. Lihat perfect banget. Ya ada itu sih ujungnya. It's okay. Nggak semuanya harus sempurna, tapi kita harus tahu apa yang kita harus improve gitu. Jadi kalau ini aku harus improve, kayaknya aku tuh ini sempat kebanyakan fertilizer, karena Calathea tuh nggak gitu suka fertilizer gitu. Dia bisa langsung kering-kering gitu pinggir-pinggirnya. Terus ini lagi semenjak di aku tuh dia udah nambah beberapa rumpun baru gitu. Kalau ini media tanamnya aku share media tanam nanti aja lah ya di video sendiri, ntar kelamaan. Nextnya ini ada yang sedih juga bentuknya. Ini udah harus dipotong nih. Ini adalah Calathea. Kok aku lupa? Aku taruh di sini ya tulisannya namanya apa. Ini juga sedih banget dari dulu tuh susah banget dapetin perfectnya, dan baru akhir-akhir ini dia akhirnya bisa berdamai sama aku. Jadi dia udah mulai banyak keluar tunas-tunas baru dan udah mulai banyak daun-daun baru gitu. Jadi ini nih yang kayak gini nih, ini masih daun lama yang dari setahun lalu gitu. Tuh. Nanti kalau udah rimbun dia bisa jadi cantik banget deh. Di depannya ada
Calathea white tissue ini sempat sedih juga sampai akhirnya dia jadi serimbun ini dan cepet banget tumbuhnya. Karena tadinya tuh nggak gitu cepet tumbuhnya, jadi kayaknya sebelumnya dia lagi fokus ke akar, terus sekarang udah setahunan, nggak setahunan lah, 6 bulanan gitu. Kayaknya akarnya udah settle, jadi lihat, bagus banget. Lihat dong, gimana caranya kita nggak pengen koleksi Calathea coba. Motifnya luar biasa banget dan warnanya cantik-cantik banget. Terus kalau ini warna bawahnya juga ada ungu-ungunya gitu. Sebelahnya ini ada penutup mataku. Ini adalah Calathea silver plate ya namanya. Ini juga tuh udah diambang kematian, jadi pas aku terima ternyata banyak banget hamanya. Jadi aku treat dulu dan sekarang dia baru sembuh. Ini dia udah keluar rumpun baru, banyak banget. Terus udah warnanya bagus banget, udah sehat banget. Ini daun-daun tua, it's okay. Ntar aku tinggal gunting, aku buang. Tapi overall dia udah jadi sehat banget. Nah ini akarnya gimana ya? Ini juga akarnya mantep sih. Senang deh kalau lihat akar tanaman tuh. Terus ini aku coba pinggirin dulu. Next, ini aku lupa namanya. Nanti aku cantumin juga di bawah layar. Ini daun barunya di aku ada 3 deh. 1, 2, 3. Terus ini daun yang paling baru, aku nggak tahu kenapa kayak gini. Kayaknya sih kemarin kena sesuatu deh, kalau nggak salah. Kenapa ya, aku lupa. Tapi yang lain sih perfect. Ini daun lamanya. Dan sejauh ini sih lumayan cepat tumbuhnya di aku. Ini juga belum lama, baru sebulanan gitu. Jadi it's okay, nanti dia akan jadi bagus banget juga kok. Terus warnanya bagus ya. Bisa ya, kamu bisa. Terus di bawah ini, karena aku punya 2 anjing yang nyebelin. Enggak sih, sebenarnya anjingku yang cowok itu nggak masalah, dia udah ngerti buat nggak deket-deket sama tanamanku. Tapi anjingku yang cewek, aku kan baru lagi, jadi dia belum ngerti untuk nggak deket-deket ke tanaman. Jadi daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena beberapa tanaman kan toxic buat anjing ya, dan aku juga nggak mau tanamanku pada compang-camping dimakanin anjing gitu. Makanya akhirnya aku pagerin gitu. Ini kita coba singkirkan. Bentar. Nah jadi ini karena di sini tuh nggak kena matahari sama sekali, aku tuh kasih, maaf ya kalau ada bunyi-bunyi aneh, dia ikutan nih kepo, dia mau ngeliatin. Karena dia di sini nggak kena matahari sama sekali, aku kasih benar-benar di bawah grow light tuh, gitu. Dan ini grow lightnya aku nyalain pagi jam 8, begitu aku bangun lah, pokoknya jam berapapun aku bangun, sampai malam pas aku mau tidur baru aku matiin gitu. Kita mulai dari sini deh ya. Ini adalah Hoya lacunosa, jadi ini isinya udah ada beberapa tanaman. Tadinya tuh panjang banget, satu rimbun, emang dari awal udah rimbun banget. Terus karena agak berantakan, akhirnya aku potong-potong beberapa. Jadi ini tuh isinya ada beberapa yang baru aku potong, jadi hasil propagasian gitu. Hopefully dia akan jadi lebih rimbun. Dan ini media tanamnya cuman apa ya, coco chips. Terus aku kasih dikit banget metan Athalia Greenland supaya ada lembab-lembabnya, tapi dikit banget sih. Terus aku biasanya siramnya karena ini ada bawahnya gitu, ada kakinya gitu potnya, aku biasanya isi dari bawahnya, nanti dia akan serap si airnya ke atas gitu. Jadi dia ambil yang dibutuhkan aja gitu. Tapi aku tetap siramnya dari atas sih. Jadi tetap dari atas ini, terus nanti akan ada air mengenang di bawahnya gitu kan. Terus aku biarin gitu. Nanti dia nyerap sendiri. Terus di sampingnya yang sangat menyedihkan ini adalah nih mayatnya. Baru jatuh sehari ini tadi. Tuh. Iya, aku kayaknya kemarin aku overwater, jadi dia hilang semua.
daunnya. Ini baru banget ya, aku baru kayak semingguan lebih, 2 mingguan gitu kali ya. Jadi aku nggak tahu dia akan survive apa enggak, tapi semoga dia survive ya, karena aku suka banget. Ya. Terus di belakangnya ini baru banget, kayaknya baru semingguan di aku. Ini adalah, aku lupa, Hoya Burtonai. Iya kalau nggak salah. Iya kayaknya. Ntar aku taruh di sini aja tulisannya gimana. Ini warnanya, lihat, kalau dia sunstress warna, aduh nggak kelihatan ya. Nih kalau dia sunstress tuh warnanya merah gitu, terus dia pinggirnya agak gelap, bagus banget deh, banget. Terus ini akarnya tuh udah luar biasa banget. Makanya kalau yang lain kan aku bisa repotting, aku buang-buangin si media tanamnya. Sedangkan kalau ini karena dia akarnya udah banyak banget, jadi aku susah buat bersihinnya. Jadi kayak ya udahlah begitu aja. Terus aku masukin ke terracotta pots yang ada kakinya juga gitu. Nah yang ini sebelahnya ada Hoya Sunrise. Lihat warnanya cantik sekali. Kalau sunstress aku nggak tahu sih apakah si grow light ini akan bikin Hoyaku sunstress juga. Semoga iya, karena kalau enggak mungkin aku harus pindahin ke tempat yang beneran kena cahaya matahari langsung supaya aku dapat sunstress warna yang kayak gini lagi, karena aku suka banget. Nih. Terus di sebelahnya ada Hoya. Aku taruh di sini tulisannya karena aku lupa. Ini juga sama, agak merah-merah gitu sebenarnya kalau sunstress tuh. Gitu. Iya ini juga bagus banget sih, terus ada tendril sejauh, dan aku nggak tahu deh, ini kayaknya ada bekas dia berbunga nih di sini nih. Tuh. Ada pedunclesnya, jadi semoga benar. Jadi semoga aku bisa akhirnya punya Hoya yang berbunga, karena Hoya aku nggak ada yang pernah berbunga, bahkan yang nambah daun aja cuman sedikit. Jadi sejauh ini aku belum ahli di perhoyaan. Nextnya ini aku lupa namanya, aku tulis di bawah juga. Terus dia pas aku terima memang udah ada, bisa harus lihat kamera terus. Pas aku terima emang udah ada putih-putih kayak gitu. Aku nggak tahu itu apa, tapi kelihatannya sih bukan hama karena udah aku bersihin segala macem. Dan aman sih harusnya. Jadi ini juga sama tuh. Oh Rosita ini kalau nggak salah. Iya deh Rosita. Tuh warnanya merah gitu, bagus ya. Nextnya di sini ada Hoya verticillata ya kalau nggak salah. Ini aku udah lumayan lama punyanya. Jadi tadinya pas aku beli tuh dia emang cuma ada long tendril segini doang. Terus tiba-tiba nambah 1 daun. Dan waktu tuh nambah 1 daunnya ini aku nggak lihat sama sekali loh prosesnya dari awal dia kecil sampai gede. Tiba-tiba pas aku lihat udah gede gitu aja. Terus waktu itu pas aku terima dari pengirimannya tuh dia patah gitu ininya, tendrilsnya. Terus karena aku iseng nyobain, akhirnya aku cuman giniin doang. Aku kasih tusuk gigi, terus aku lilit-lilit sampai dia lurus lagi. Terus ternyata dia masih bisa nyambung, masih bisa hidup. Jadi, nah ya itu tips buat kalian kalau beli Hoya. Ini juga sama sih semuanya. Terus di sebelahnya ada Hoya Carnosa Crimson Queen. Aku lagi nyari yang Crimson Princess-nya, lagi susah banget kayaknya dapetinnya karena di mana-mana abis. Ini isinya ada 2 rumpun. Ini kayaknya Hoya pertamaku deh. Gitu deh. Aku sih udah nambah beberapa daun, udah pernah nambah beberapa daun. Gitu tuh. Ini kecil-kecil. Lucu ya. Gemes deh. Terus di sini ada Hoya Publicalis Splash. Tuh. Bagus ya, dia ada splash-splashnya gitu loh tuh. Gitu. Terus di depannya ada ini favoritku banget. Ini wishlistku banget. Dan waktu itu aku lucky banget dikasih hadiah dari Moon Hoya. Dan ini jadi tadinya tuh di sininya full juga. Cuman aku pindahin waktu itu keluar yang kena hujan langsung, karena aku mikirnya pas di Moon Hoya juga kan mereka kena hujan langsung kan. Akhirnya aku pindahin ke tempat yang kena hujan langsung. Tapi kan sebelumnya udah di indoor dulu. Jadi pas di luar kayaknya dia kebanyakan air. Jadi dia adaptasi lagi.
Itu waktu itu dia rontokin kayak sekitar 3 daun gitu, dan aku udah ketakutan banget, aku udah panik, aku udah sedih banget. Karena aku takut dia mati. Terus akhirnya aku taruh lagi di indoor yang nggak kena hujan dan langsung numbuh daun baru. Ini daun barunya. Tuh, yang kecil yang di dasar ini. Ini. Itu daun barunya. Jadi akhirnya, aduh, kalau sampai dia mati sih aku bakal sedih banget sih. Gitu, soalnya yang Carnosa biasanya, ya, so sad. Ini, iya hidup lah. Ya semoga hidup sih, tapi kayak ini daun baru yang semoga dia tetap bertumbuh, karena lihat dia udah wrinkly gini, sedih. Di depannya ini ada propagasian aku, ini adalah kok aku lupa, cascade. Aku tulis juga di bawah deh, kayaknya aku udah mulai error. Variegata, jadi waktu itu tanamannya udah ya seperti biasa. Tadinya aku terima tuh panjang banget, lebat banget gitu. Terus aku potong beberapa supaya kalau kenapa-napa dia mati atau gimana, aku punya cadangan gitu. Dan untungnya mother plant-nya thriving banget, nanti ada di belakang. Dan ini hasil potongannya juga tuh udah keluar tunas-tunas baru. Bagus ya, kecil lucu. Tinggal yang ini doang nih yang belum keluar tunas baru. Terus ini cuman di Coco Chips doang yang aduh kotor banget nih, bulu anjing semua tuh. Ini akarnya tuh udah banyak banget gitu. Next di sebelahnya ini ada, say hi dulu sama Pinkie Pie. Ada meja, ada kursi pijatku, karena aku udah mulai agak nenek-nenek, jadi aku udah sering banget pegal, jadi gitulah. By the way, kalau kalian lihat, aku tuh suka banget sama yang namanya Dreamcatcher tuh. Jadi di kamarku isinya banyak banget Dreamcatcher, dan di luar ada yang gede banget gitu. Anyway, nggak penting. Nextnya di sini aku pakai grow light juga. Kalau grow light yang tadi buat si Hoya yang warna ungu, ini aku pakai yang warna putih dan lebih kecil gitu. Jadi aku taruh buat di indoor. Karena di sini nggak gitu kena matahari, karena kan jendelanya di sini, dia di situ. Jadi kadang-kadang kena matahari tuh, kayak sekarang tuh harusnya biasanya kena matahari kalau nggak aku tutup jendelanya. Jadi di sini aku akan buka lagi jendelanya. Dia kena matahari sedikit banget, jadi daripada kenapa-napa aku tambahin si grow light. Tadinya dia yang aku jadiin percobaan itu aku pakai grow light yang warna ungu di situ. Terus ini aku taruh di atas sini, ternyata kurang grow lightnya, jadi akarnya busuk. Akhirnya aku cari yang wattnya lebih, bukan wattnya, ya intinya dia lebih kuat lah, yang warna putih ini gitu. Ini juga masih tahap percobaan sih, jadi aku share-nya nanti aja ya fullnya, biar kalian nggak aku tuntun ke jalan yang salah. Jadi tunggu aku research dulu semua, baru aku nanti share aku pakai grow light-nya dari mana, beli di mana, terus bedanya apa aja gitu. Anyway, di ujung sini ini ada begonia terlama yang survive di aku. Jadi overall begonia yang survive di aku tuh cuma 2. Ini ada satu sama satu lagi di belakang. Lihat dong. Ini daun tua sih, jadi aku nggak masalah. Cuman yang aku suka banget lihat bulu-bulu gitu. Unik banget kan? Aku lupa ini namanya apa, dan itu pun aku nggak yakin bener atau enggak yang itu, karena begonia kan macem-macem banget ya. Jadi kalau kalian tahu ini apa, please komen di bawah bantuin aku cari tahu ini apa. Tuh lihat, dia tuh kayak escargot gitu loh, tapi ini bukan yang escargot karena dia ada begitu kayak tuh gitu. Terus dia bawahnya juga agak merah, bukan agak merah sih, merah banget seperti begonia pada umumnya. Terus kalian lihat dong kalau dia baru keluar daun baru, kecil, lucu banget. Dan
Oh, fluffy, very very fluffy. Tuh. Terus nextnya ada si Radesynthia Nanuk yang akhirnya tadinya kan kalau kalian lihat waktu itu ada di 3 pot kecil-kecil ya, akhirnya aku gabungin jadi satu karena lebih bagus gitu, lebih rimbun kelihatannya tuh. Anjingku kenapa? Cuman dia daun-daun bawahnya lagi adaptasi karena aku pindahin ke sini kemarin. Jadi ya semoga dia survive ya. Tuh. Ini aku masih pakai media tanam sebelumnya, tapi di bawahnya aku kasih media tanamnya Athalia Greenland karena aku pengen di bawahnya lebih lembab karena kan aku untuk ini selalu bottom watering kan, aku nggak pernah siram dari atas gitu. Jadi ini aku yang tadinya siramnya bottom wateringnya bisa kayak seminggu 2 kali, ini sekarang seminggu sekali aja belum tentu karena si media tanam yang di bawah yang punya Athalia Greenland tuh cukup ngikat air. Jadi dia tinggal ambil air di bawah sih terus dia naikin ke atas. Jadi kayak in a way kayak self watering gitu lah. Tapi sejauh ini dia tetap rapet-rapet sih gitu. Jadi ya semoga grow light ini berhasil ya. Nextnya akhirnya aku punya ZZ Plant Variegata dan gede banget lihat. Dan ini aku dapetnya di sale, jadi aku selalu mantengin tanaman-tanaman sale. Lihat dong segede gitu. Dan di bawahnya dia ada 2 tunas yang lagi unfulling. By the way iya aku ini karena time zone tutup ya sekarang, jadi kita bawa aja piece of time zone ke sini. Jadi by the way di sini ada 2 tunas yang lagi tumbuh. Jadi mudah-mudahan abis ini dia keluar tunas baru. Ada jadi 3 batang. Terus ini adalah ZZ Plant Raven. Kalian harus lihat ini. Mana ya? Akarnya udah mantap yang ini. Yang ini belum kelihatan perubahan penambahan akar sih semenjak aku pindahin media tanamnya ke yang ini. Jadi hopefully dia cepet tumbuh akar baru. Cuman kalau yang ini akarnya udah oke, jadi mudah-mudahan dia abis ini tumbuh tanaman baru ya, tumbuh tunas baru. Nextnya di sini ada palm. Ini adalah palm mandakaniai, pinang mandakaniai. Ini hasil silangannya Greg Hambali. Ini juga sama, aku dapetnya dari flash sale. Kayaknya semua tanamanku dapet dari flash sale ya. Kalau nggak dapet dari flash sale, ya hasil berburuku aja sih. Jadi anyway, coba lihat warnanya bagus banget. Aku tuh di rumah nggak punya palem karena kesannya waktu itu aku belum gitu suka palem. Sekarang sih suka palem, cuman ini adalah palem pertama karena coba kalian lihat warnanya, terus growth patternnya, dan tumbuhnya lumayan cepet gitu. Ini mana ya daun barunya ya? Ini adalah daun barunya nih. Ini bahkan belum full tumbuhnya, belum selesai, masih tumbuh terus. Terus udah keluar lagi tunas baru tuh, udah keluar daun baru lagi. Jadi nanti dia akan keluar terus kayak langsung kebuka gitu daunnya kayak. Aku kalau udah ngomongin tanaman langsung itu deh, nggak berhenti. Ini udah berapa menit ya, udah lama. Kalau kalian masih nonton luar biasa. Ini media tanamnya belum pernah aku apa-apain sama sekali. Aku biarin aja masih di pot yang sama. Aku nggak pernah tahu dia media tanamnya gimana. Aku nggak pernah lihat akarnya gimana, tapi aku percaya karena dia tumbuhnya bagus banget, masih tumbuh terus dan sehat terus. Jadi seharusnya sih nggak ada masalah gitu. Tuh, aku kasih furadan juga. Oh ya, semua tanaman indoorku tuh aku kasih furadan karena aku nggak pengen ada fungus gnats terbang-terbang gitu. Jadi kalau setelah aku kasih furadan sih aku nggak pernah lihat fungus gnats sih sama sekali gitu. Jadi buat kalian yang taruh tanaman indoor dan punya masalah sama fungus gnats, coba deh kalian taburin furadan juga di media tanamnya gitu. Jadi ya that's it, ini dia tanamanku yang aku taruh di dalam rumah yang indoor.
mostly Calathea sih, mostly low light plants, cuman ini doang nih, si Hoya doang sebenarnya yang bukan low light plants, tapi hopefully dia cukup ya pakai grow light itu, karena kalau misalnya enggak aku akan sedih banget karena semua Hoya aku ada di situ gitu. Jadi ya gitulah. Nah abis ini aku akan ajak kalian jalan-jalan ke tanamanku yang aku taruh di belakang. Jadi di belakang itu outdoor dan semi outdoor. Jadi biar kalian lihat perbedaannya apa yang aku taruh indoor sama outdoor, kayak media tanamnya juga gitu-gitu. Di sini sih mostly aku kasih media tanamnya campuran media tanam si metan mantui fufufunya Asoka, terus aku campurin sama coco chips yang banyak, kecuali ada beberapa tanaman yang udah dari dulu banget nggak aku ganti gitu. Untuk yang baru-baru sih aku ganti pakai itu semua. Terus penyiramannya biasanya 2 kali seminggu, tapi tergantung kalau misalnya dia masih basah gitu, masih belum waktu disiram, aku nggak siram dulu sih. Cuman mostly 2 kali seminggu. Terus humidifier jalan terus pas nyalain AC gitu. Tapi kalaupun kadang-kadang aku malas ngisi sih, jadi kayak sejam 2 jam 3 jam gitu aku nggak nyalain humidifier, nggak masalah sih. Oke, that's it video hari ini. Semoga berguna. Jangan lupa ini baru part 1 dari mungkin 3 part kali ya. Nanti aku akan bagi 3 part atau 2 part. Jadi minggu depan aku akan tunjukin ke kalian yang aku taruh di basah. Yang aku taruh di outdoor sama semi outdoor gitu. Jadi see you next week. Thank you for watching. Thank you. Say thank you aja. Thank you for watching and see you next week. Bye. 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 Bilang bye-bye, Jen. Bye, human. Bye-bye.